sosial tentu menjadi hal yang menarik, bukan? Tapi tahukah kalian, perkembangan media sosial saat ini jauh lebih besar dibandingkan beberapa tahun silam. Laporan terbaru dari We Are Sosial Media pada tahun 2021 bulan Januari mengungkapkan bahwa lebih dari separuh penduduk Indonesia telah aktif menggunakan media sosial, dan ini didominasi oleh kaum milenial, generasi Y dan generasi Z. Dilihat dari frekuensi penggunaan media sosial per bulan, YouTube menempati urutan pertama, kemudian diikuti oleh Instagram, WhatsApp, dan juga Facebook serta Twitter. Tapi perlu diingat ya kawan-kawan, dalam penggunaan media sosial kita harus bijak karena ada undang-undang ITE yang mengaturnya. Apa sih undang-undang ITE itu? Yuk kita saat ini berubah menjadi tempat berjualan. Alasan-alasan media sosial menjadi tempat berjualan sebagaimana dikutip dari jurnal Entrepreneur antara lain yang pertama, konsumen menghabiskan sebagian besar waktunya di media sosial sehingga menghadirkan peluang besar untuk menjangkau konsumen di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, mudahnya berinteraksi dengan konsumen. Melalui media sosial ini sangat memungkinkan untuk lebih banyak berinteraksi antara seller dan buyer dalam hal pemasaran. Yang ketiga, meningkatkan visibilitas merek. Dengan profil yang jelas dan menarik akan meningkatkan pembelian. Yang keempat, wadah word of mouth terluas. Media sosial telah menjadi media yang sangat luas untuk melakukan pemasaran dari mulut ke mulut, sebagai contoh dengan penggunaan influencer. Dan yang kelima adalah penggunaan biaya yang lebih efektif. Mendaftar dan membuat akun secara gratis di setiap jenis platform menjadi cara terhemat yang dapat dijalankan. Hai kaum muda milenial, penggunaan media sosial di zaman saat ini tentunya sudah tidak asing bagi kita semua. Sekarang kalian cek HP kalian, berapa banyak sih aplikasi media sosial yang diinstal di HP kalian? Facebook dan Instagram merupakan dua aplikasi media sosial yang paling banyak digunakan oleh kaum milenial di zaman sekarang ini. Dalam satu hari, berapa lama kalian mengakses media sosial kalian? 1 jam, 2 jam, atau bahkan lebih. Berbicara mengenai media sosial juga, kita tentunya tidak asing dengan transaksi di media sosial. Transaksi di media sosial lumrah terjadi di saat ini karena kemudahan akses yang didapatkan di media sosial dan respon dari penjual yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan pembelian atau penjualan melalui transaksi offline. Apakah transaksi di media sosial memiliki risiko? Amankah melakukan transaksi di media sosial? Dapat kita simpulkan dari penjelasan teman-teman kita sebelumnya bahwa adanya internet khususnya sosial media mengubah cara pandang, cara kerja, dan implementasi dalam segala bidang, termasuk dalam cara berbelanja. Tidak seperti metode konvensional di mana konsumen dapat bertatap muka langsung dengan penjual dan melihat langsung produk yang ditawarkan. Di era sosial media, selalu ada peluang yang bisa dimanfaatkan oleh para penjual nakal untuk mengeruk untung dengan merugikan pihak lain. Pernah tidak kalian mengalami hal yang tidak mengenakan saat berbelanja online? Seperti barang yang diterima tidak sesuai atau rusak, barang yang dipesan tidak sampai, atau data format order yang diberikan saat melakukan transaksi disalahgunakan, sehingga dapat menyebabkan hal-hal mengerikan lainnya, seperti hipnotis pada nomor telepon ataupun peretasan akun. Apa ya kira-kira penyebabnya? Faktor utama yang sering terjadi adalah karena kurangnya kehati-hatian konsumen. Biasanya karena tergiur harga murah tanpa mengecek kredibilitas toko online. Lalu pertanyaannya, bagaimana ya cara kita menghindari penipuan pada saat belanja online? Simak tips dari kami ya. Lindungi akunmu, lindungi datamu. Waspada dengan segala bentuk penipuan dan kejahatan digital.